Sebagai perempuan yang dikenal paling keras di pelabuhan ikan, Bu Suryani seharusnya sudah kebal perasaan. Ia kebal terhadap bau amis yang menempel di pakaian sejak subuh. Kebal terhadap teriakan nelayan yang tak pernah sabar. Kebal terhadap tatapan laki-laki yang sering salah paham pada janda yang hidup sendirian. Tapi pagi itu, ada satu tatapan yang membuat tangannya berhenti sepersekian detik di atas talenan. Tatapan seorang buruh angkut baru. Bukan tatapan nakal, bukan juga tatapan menilai. Tatapan itu tenang, dan entah kenapa terasa terlalu dalam untuk ukuran pelabuhan yang keras seperti ini. Aneh, gumam Bu Suryani pelan, sambil melanjutkan memotong bawang. Langit masih gelap ketika warung kecilnya mulai hidup. Kompor menyala, minak mendesis, dan aroma nasi hangat bercampur dengan bau ikan segar dari dermaga. Pelabuhan ikan ini tidak pernah benar-benar tidur. Subuh adalah jam tersibuk saat kapal-kapal merapat membawa hasil laut dan perut-perut lapar menunggu diisi. Warung Bu Suryani berdiri di sudut pelabuhan, dekat jalur buruh angkut. Meja kayunya tua, catnya terkelupas, tapi selalu bersih. Porsinya tidak pelit, rasanya jujur, harganya wajar. Itu sebabnya warungnya selalu ramai. Orang-orang memanggilnya Bukian, dengan nada setengah segan, setengah takut. Bu Suryani dikenal galak. Kalau ada buruh ribut, langsung diusir. Kalau ada yang ngutang kebanyakan, langsung ditegur. Tapi siapapun tahu satu hal. Bu Suryani tidak pernah menipu timbangan dan tidak pernah menolak orang yang benar-benar lapar. Hidupnya sudah keras sejak lama. Sejak pisah rumah dengan suaminya 7 tahun lalu, Bu Suryani menjalani hari-hari dengan satu aturan. Jangan berharap pada siapapun. Anak-anaknya sudah merantau. Yang satu bekerja di kota, yang satu ikut keluarga ayahnya. Rumah kontrakannya sunyi, tapi ia memilih diam daripada mengeluh. Pelabuhan mengajarkannya satu hal. Perempuan janda harus 2 kali lebih kuat untuk bertahan. Dan pagi itu, ketika matahari mulai naik perlahan, Bu Suryani melihat lelaki itu lagi. Ia berdiri di dekat dermaga, memanggul keranjang ikan dengan langkah mantap. Tubuhnya tinggi, kulitnya legam terbakar matahari. Otot lengannya terlihat jelas saat menarik tali. Bajunya sederhana, tapi rapi. Rambutnya sedikit panjang, diikat asal. Namanya Ilham. Bu Suryani tahu namanya karena tadi subuh mandor berteriak, "Ham, cepat angkut ke truk!" Ilham langsung bergerak tanpa membantah. Ia tidak bercanda seperti buruh lain, tidak merokok sambil tertawa keras, tidak melirik-lirik perempuan yang lewat. Ia bekerja dalam diam, fokus, seolah pelabuhan hanyalah tempat singgah, bukan rumah. Tatapan mereka bertemu lagi. Bu Suryani cepat-cepat menunduk, pura-pura sibuk menyendok nasi. "Kenapa aku jadi begini?" Ia mengeraskan rahangnya. "Cuma buruh," bisiknya pada diri sendiri. "Jangan aneh-aneh." Namun sejak saat itu, Bu Suryani mulai menyadari sesuatu. Setiap kali ia mengangkat galon air, Ilham sudah berdiri tidak jauh. Setiap kali angin laut makin kencang, Ilham membantu menahan terpal warung. Setiap kali Bu Suryani duduk sebentar karena pegal, Ilham melirik sekilas, memastikan ia baik-baik saja. Tidak lebih, tidak kurang. Justru itu yang berbahaya. Menjelang siang, pelabuhan makin ramai. Truk-truk es berdatangan. Teriakan nelayan bersahut-sahutan. Bau ikan makin tajam. Bu Suryani bekerja tanpa henti. Tangannya bergerak otomatis, tapi pikirannya tidak sepenuhnya hadir. Seorang nelayan tertawa sambil menyeruput kopi. "Bukian, buruh baru itu rajin amat ya." Bu Suryani menoleh tajam. Kerja memang harus rajin. Nelayan itu terkekeh. Iya. Bu Suryani tahu nadanya terlalu keras, tapi ia tidak peduli. Ia lebih kesal pada dirinya sendiri. Kenapa kamu memperhatikan? Siang berganti sore. Angin laut membawa awan gelap. Langit berubah kelabu. Dan tanpa aba-aba, badai datang. Angin kencang. Hujan turun mendadak. Ombak menghantam dermaga. Perahu-perahu kecil bergoyang liar. Aktivitas pelabuhan terhenti. "Semua berhenti," teriak mandor.
Buruh berlarian mencari teduh. Truk-truk mematikan mesin. Pelabuhan yang tadi bising mendadak kacau. Bu Suryani buru-buru menutup warung. Terpal tersangkut. Angin terlalu kuat. Ya Allah, gumamnya, berusaha menarik terpal yang berkibar. Belum sempat ia naik ke bangku, dua tangan sudah memegang ujung terpal dari sisi lain. Biar saya, Bu. Ilham. Hujan mengguyur punggungnya. Bajunya basah kuyup. Tapi ia menarik terpal itu dengan tenaga penuh, sampai terpasang rapi. Turun, Bu, licin, katanya. Bu Suryani turun perlahan. Kakinya sedikit terpeleset. Ilham refleks mengulurkan tangan. Tidak menyentuh, hanya siap menahan. Bu Suryani berdiri tegak kembali. Terima kasih. Ilham mengangguk. Sama-sama. Hujan makin deras. Dan tiba-tiba, listrik padam. Pelabuhan gelap. Hanya suara hujan dan debur ombak. Orang-orang berteriak dari kejauhan. Perahu-perahu berhenti bergerak. Bu Suryani menyalakan lampu minyak di warung. Cahaya kecil itu menyala, menerangi ruang sempit yang kini tertutup rapat. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar berdua. Tidak ada nelayan, tidak ada buruh lain, tidak ada pelabuhan yang ribut. Hanya hujan, angin, dan dua orang yang sama-sama kelelahan. Kamu basah, kata Bu Suryani. Tidak apa-apa, jawab Ilham. Sudah biasa. Bu Suryani mengambil lap bersih dan menyodorkannya. Keringkan. Ilham menerima dengan dua tangan. Terima kasih. Sunyi terasa rapat. Kamu sudah makan? Tanya Bu Suryani tiba-tiba. Ilham menggeleng. Belum. Bu Suryani mengambil piring, menyendok nasi dan lauk sederhana. Makan, katanya singkat. Ilham ragu sejenak, lalu duduk. Mereka makan dalam diam. Lampu minyak bergoyang pelan. Hujan di luar belum reda. Bu, kata Ilham akhirnya. Suaranya rendah. Ibu capek ya? Pertanyaan itu membuat sendok Bu Suryani berhenti di udara. Ia menatap cahaya lampu lama. Capek, jawabnya jujur. Tidak ada keluhan, tidak ada drama. Hanya satu kata yang membawa terlalu banyak cerita. Ilham tidak menanggapi langsung. Ia menunduk, lalu berkata pelan. Ibu kuat. Bu Suryani tersenyum kecil, pahit. Kuat itu pilihan. Dan pilihan itu berat, jawab Ilham. Kalimat itu menembus sesuatu yang selama ini terkunci. Beberapa menit berlalu. Hujan mulai mereda. Angin melemah. Suara pelabuhan perlahan kembali. Listrik menyala. Pelabuhan hidup lagi. Bu Suryani berdiri cepat, seolah tersadar dari mimpi singkat. Sudah menyala. Ilham ikut berdiri. Iya, momen itu berakhir. Seperti sesuatu yang tidak boleh terlalu lama dirasakan. Bu Suryani membereskan warung, mengikat terpal, mengambil tasnya. Kamu lanjut kerja, katanya. Iya, Bu. Tatapan mereka bertemu sekali lagi. Bu Suryani yang lebih dulu memalingkan wajah. Di rumah kontrakannya malam itu, Bu Suryani duduk lama di kursi kayu. Lampu redup. Hujan sudah berhenti, tapi dadanya masih terasa penuh. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia mengakui sesuatu yang membuatnya takut. Lelaki sederhana itu bukan sedang mengganggu hidupnya, tapi mulai mengetuk pintu hatinya. Dan kisah ini baru saja dimulai. Pelabuhan tidak pernah benar-benar memberi waktu untuk berpikir. Begitu matahari naik, begitu suara mesin perahu kembali meraung, hidup langsung bergerak tanpa peduli isi hati siapapun. Termasuk hati Bu Suryani, yang sejak pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Ia bangun lebih awal, bukan karena semangat, tapi karena tidurnya gelisah. Ada bayangan lampu minyak semalam yang terus muncul di kepalanya. Ada suara hujan yang masih terasa dekat. Dan ada satu wajah, tenang, pendiam, terlalu hadir, yang tidak seharusnya ia ingat-ingat. Cuma capek, gumamnya, sambil menyiram wajah dengan air dingin. Ia mengenakan daster sederhana, menyampirkan kerudung tipis,
lalu berjalan menuju warung sebelum langit benar-benar terang. Jalanan pelabuhan masih basah oleh sisa hujan semalam. Bau amis lebih tajam dari biasanya. Warung dibuka seperti biasa. Kompor dinyalakan, air direbus, nasi dimasak. Bu Suryani bergerak otomatis. Tangannya tahu apa yang harus dilakukan. Tapi pikirannya tidak sepenuhnya ada di sana. Dan tanpa ia sadari, ia menoleh ke dermaga lebih sering dari biasanya. Ilham belum terlihat. Entah kenapa, itu membuat dadanya sedikit mengencang. "Sudah, Yan," katanya pada diri sendiri, kesal. "Jangan cari-cari." Sekitar setengah jam kemudian, buruh-buruh mulai berdatangan. Mandor berteriak memberi aba-aba. Keranjang ikan diangkat, truk es datang bergantian. Lalu Ilham muncul. Ia berjalan dari arah parkiran, membawa tali besar di bahunya. Bajunya masih sama. Sederhana, bersih, meski cepat basah oleh keringat. Wajahnya datar, tapi matanya sigap. Dan seperti kemarin, tatapan mereka bertemu. Tidak lama, tidak terang-terangan, tapi cukup untuk membuat Bu Suryani kembali menunduk cepat. "Kenapa aku jadi kikuk begini?" gumamnya pelan. Ilham bekerja seperti biasa, tidak berubah, tidak mendekat, tidak mencari perhatian. Justru sikap itulah yang membuat Bu Suryani makin tidak tenang. Ia terbiasa menghadapi laki-laki yang terang-terangan, yang sok ramah, yang sok peduli, yang cepat sekali menebak-nebak posisi perempuan sendirian. Tapi Ilham berbeda. Ia hadir tanpa menuntut. Menjelang siang, pelabuhan makin ramai. Bu Suryani sibuk melayani pembeli. Pesanan datang bertubi-tubi. Panci besar hampir kosong. Tangannya mulai pegal. Saat ia hendak mengangkat karung beras kecil dari bawah meja, pundaknya terasa nyeri. Ia meringis pelan. Belum sempat ia berdiri, bayangan tubuh sudah menutup cahaya dari samping. "Biar saya," kata Ilham. Bu Suryani kaget. "Tidak usah." Ilham tidak membantah. Ia hanya berdiri menunggu, seolah memberi pilihan. Bu Suryani mendengus pelan. "Ya sudah, angkat ke belakang." Ilham mengangguk dan mengangkat karung itu dengan mudah. Tidak ada kata lain, tidak ada senyum. Tapi dada Bu Suryani terasa aneh. Siang itu, Bu Suryani mulai menyadari sesuatu yang tidak bisa lagi ia abaikan. Ilham selalu tahu kapan harus hadir. Dan lebih aneh lagi, ia selalu tahu kapan harus menjauh. Ia tidak pernah duduk lama di warung. Tidak pernah mengobrol berlebihan. Tidak pernah membuat orang lain curiga. Seolah ia paham betul garis tipis yang tidak boleh dilewati. Sore hari, saat pelabuhan sedikit lengang, Bu Suryani duduk sebentar di bangku dekat warung. Ia mengelap keringat. Napasnya terasa berat. Ilham lewat sambil membawa jeriken. "Ibu istirahat saja sebentar," katanya singkat. Bu Suryani menoleh tajam. "Kamu pikir saya lemah?" Ilham berhenti, menatap Bu Suryani tanpa defensif. "Bukan, saya pikir ibu manusia." Kalimat itu membuat Bu Suryani terdiam. Ilham tidak menunggu jawaban. Ia melanjutkan langgahnya. Bu Suryani menelan ludah. Sejak kapan ada orang yang berani bicara seperti itu padanya, tanpa niat merendahkan? Sore menjelang malam, langit kembali gelap. Tapi kali ini tidak hujan. Angin laut berembus lembut. Pelabuhan mulai sepi. Bu Suryani membereskan warung, menghitung uang, menyapu lantai. Ilham masih ada di dermaga, menyusun alat. Saat Bu Suryani hendak pulang, ia melihat Ilham duduk di bangku kayu dekat perahu. Bahunya turun, wajahnya terlihat lelah. Entah kenapa, Bu Suryani berhenti. Ia berdiri beberapa langkah dari Ilham. "Kamu belum pulang?" tanyanya. Ilham menoleh, sedikit terkejut. "Sebentar lagi." Bu Suryani mengangguk. Sunyi. Angin laut mengibaskan ujung kerudungnya. "Kamu dari mana asalnya?" tanya Bu Suryani, tanpa sadar. Ilham terdiam sejenak. "Dari kampung, jauh." "Keluarga?" lanjut Bu Suryani. "Masih ada," jawab Ilham. "Tapi saya jarang pulang." Bu Suryani mengangguk. "Kerja di sini berat." "Iya," kata Ilham. "Tapi saya butuh." Bu Suryani memandang laut. Gelap. Luas. "Ada hal-hal," katanya pelan,
Yang kita kerjakan bukan karena ingin, tapi karena harus. Ilham menatapnya. Ibu juga begitu? Bu Suryani tersenyum kecil. Sejak lama, sunyi kembali turun di antara mereka. Tidak canggung, tidak juga nyaman. Lebih seperti dua orang yang sedang berdiri di tepi sesuatu. Dan sama-sama tahu, kalau melangkah satu langkah lagi, tidak akan mudah kembali. Kamu, kata Bu Suryani akhirnya, jangan terlalu sering ke warung. Ilham mengernyit. Kenapa? Orang pelabuhan cepat bicara, jawab Bu Suryani. Ilham mengangguk pelan. Saya mengerti. Bu Suryani tidak tahu kenapa dadanya terasa lebih sesak setelah mendengar jawaban itu. Malam itu, di rumah kontrakannya, Bu Suryani kembali duduk lama di kursi kayu. Ia mematikan televisi yang tidak ditonton. Tangannya memegang cangkir teh yang sudah dingin. Ia menyadari satu hal yang membuatnya takut. Ia mulai memikirkan Ilham. Bukan sebagai buruh, bukan sebagai orang lain, tapi sebagai manusia yang bisa melihatnya. Bukan hanya sebagai perempuan keras di pelabuhan. Dan pikiran itu adalah awal dari masalah. Karena di tempat seperti pelabuhan, perasaan adalah barang mewah yang bisa menghancurkan segalanya. Bu Suryani memejamkan mata. Ia ingin berhenti. Ia ingin mundur. Tapi hatinya, perlahan-lahan, sudah melangkah. Dan hari-hari berikutnya akan membuktikan, tidak semua yang datang dengan tenang, akan pergi dengan mudah. Tidak semua badai datang untuk menghancurkan. Sebagian datang hanya untuk memaksa manusia berhenti berlari dan menoleh ke dalam diri sendiri. Hari itu dimulai dengan langit yang aneh. Tidak cerah, tidak juga gelap. Awan menggantung rendah di atas pelabuhan, seolah laut sedang menahan napas. Bu Suryani sudah merasa tidak enak sejak pagi. Tangannya bergerak lebih lambat dari biasanya. Hatinya pun terasa berat, seperti ada sesuatu yang akan jatuh, tapi belum tahu kapan. Pelabuhan tetap bekerja. Nelayan tetap melaut. Buruh tetap mengangkat. Karena hidup orang kecil tidak menunggu cuaca membaik. Ilham sudah berada di dermaga sejak subuh. Ia membantu menarik jaring, memanggul keranjang ikan, dan mengikat tali perahu. Gerakannya sigap, tapi wajahnya lebih diam dari biasanya. Bu Suryani memperhatikan dari balik warung. Tanpa sadar, ia memarahi dirinya sendiri dalam hati. Jangan lihat, jangan cari, jangan berharap. Menjelang siang, angin laut berubah arah. Semakin kencang. Bau asin bercampur amis makin tajam. Beberapa nelayan mulai gelisah. Cuaca nggak enak, kata salah satu dari mereka. Belum selesai kalimat itu, langit menggelap mendadak. Angin menderu, ombak menghantam dermaga, dan hujan turun. Bukan hujan biasa, tapi hujan yang jatuh seperti ditumpahkan. Badai, teriak seseorang. Pelabuhan berubah kacau. Perahu-perahu kecil ditarik paksa. Truk es buru-buru menutup muatan. Orang-orang berlarian mencari teduh. Suara mesin bercampur teriakan, tapi cepat tenggelam oleh gemuruh angin. Bu Suryani refleks menutup warung. Terpal berkibar liar. Meja bergeser. Air hujan mulai masuk dari celah-celah. Ya Allah, gumamnya. Berusaha menahan terpal dengan kedua tangan. Angin terlalu kuat. Dan seperti kemarin, dua tangan lain muncul dari sisi yang berlawanan. Ilham. Ia menarik terpal itu bersama Bu Suryani. Bahunya basah kuyup, rambutnya menempel di dahi. Mereka bekerja tanpa bicara, hanya mengandalkan isyarat. Pegang sini, teriak Bu Suryani. Ilham mengerengguk. Terpal akhirnya terpasang. Warung tertutup. Hujan masih menggila. Bu Suryani berdiri terengah. Dadanya naik turun. Kakinya sedikit gemetar. Entah karena dingin, entah karena lelah. Kamu masuk, katanya singkat. Jangan berdiri di luar.
Ilham ragu sejenak, lalu menurut. Warung itu gelap, lampu mati, hanya cahaya abu-abu dari luar yang masuk lewat celah terpal. Dan kemudian, listrik padam. Pelabuhan tenggelam dalam gelap. Hujan terus menghantam atap seng. Angin mengoyak sisi-sisi warung. Di luar, suara orang-orang makin jauh. Perahu tertahan, tidak ada aktivitas. Bu Suryani menyalakan lampu minyak yang disimpannya di bawah meja. Api kecil menyala. Cahayanya redup, tapi hangat. Dan untuk pertama kalinya sejak ia membuka warung ini bertahun-tahun lalu, Bu Suryani benar-benar terkurung bersama seseorang. Hanya mereka berdua. Ilham berdiri dekat pintu, seolah siap keluar jika diminta. Bajunya basah, meneteskan air ke lantai. "Kamu duduk," kata Bu Suryani. "Nanti masuk angin." Ilham duduk di bangku kayu, agak menjauh. Ia mengelap wajahnya dengan lengan baju. Bu Suryani mengambil kain lap dan menyodorkannya. Ilham menerima. "Terima kasih." Sunyi turun pelan, rapat, seperti selimut berat. Hujan di luar tidak menunjukkan tanda-tanda reda. Bu Suryani mengambil panci kecil, menyalakan kompor minyak. "Makan dulu," katanya. "Kalau badai begini, bisa lama." Ilham menoleh. "Saya nggak mau merepotkan." "Ini bukan merepotkan," jawab Bu Suryani datar. "Ini hidup." Ilham tidak membantah lagi. Mereka makan berhadapan. Nasi hangat, lauk sederhana. Uap tipis naik ke udara, bercampur bau minyak tanah dan asin laut. Lampu minyak bergoyang pelan. "Kamu takut badai?" tanya Bu Suryani tiba-tiba. Ilham menggeleng. "Takut kehilangan pekerjaan." Jawaban itu jujur dan menyakitkan dengan caranya sendiri. Bu Suryani tersenyum kecil. "Saya juga." Ilham menatapnya. "Ibu takut apa?" Bu Suryani terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi terasa terlalu dalam untuk dijawab sembarangan. "Takut berhenti," katanya akhirnya. "Kalau saya berhenti bergerak, saya nggak tahu apa yang akan muncul." Ilham mengangguk pelan. "Saya mengerti." Hujan makin deras. Angin menggetarkan dinding warung. Beberapa menit berlalu tanpa kata. Ilham memecah sunyi. "Suami ibu?" Bu Suryani mengangkat tangan. "Jangan." Ilham menunduk. "Maaf." Sunyi kembali turun. Kali ini lebih berat. Bu Suryani menatap api lampu minyak lama, lalu berkata pelan, "Kami bisa. Sudah lama." Ilham menunggu. "Bukan karena orang ketiga," lanjut Bu Suryani. "Kami hanya capek jadi asing." Ilham mengangguk lagi. Kadang yang paling menyakitkan bukan ditinggalkan, tapi diabaikan. Kalimat itu membuat tenggorokan Bu Suryani tercekat. Ia tidak menangis, ia tidak mengeluh. Ia hanya duduk, menatap api, dan membiarkan kata-kata itu menyentuh bagian dirinya yang paling rapuh. Hujan akhirnya mulai melemah. Angin masih kencang, tapi tidak segila tadi. Lampu minyak tetap menyala. Bu Suryani berdiri. "Kamu bisa tidur sebentar kalau mau. Badai begini biasanya lama." Ilham cepat berdiri. "Tidak, Bu, saya nggak enak." "Bukan tidur," jawab Bu Suryani. "Duduk saja, tutup mata." Ilham ragu, lalu duduk kembali. Beberapa menit berlalu. Napas Ilham melambat, kepalanya sedikit menunduk. Bu Suryani memperhatikannya dari jauh. Lelaki itu terlihat sangat manusia. Bukan buruh, bukan objek gosip, bukan masalah. Hanya lelaki lelah yang sedang bertahan hidup. Dan kesadaran itu membuat dada Bu Suryani terasa penuh. Ia memalingkan wajah, takut terlalu lama melihat. Listrik menyala kembali tanpa aba-aba. Lampu warung berkedip. Ilham tersentak, lalu berdiri. "Listrik sudah hidup." "Iya," jawab Bu Suryani cepat, seolah momen itu harus segera berakhir. Hujan mereda, pelabuhan mulai bergerak lagi. Suara mesin kembali terdengar. Orang-orang keluar dari tempat teduh. Ilham mengambil tasnya. "Terima kasih, Bu," katanya. "Untuk makanannya, untuk semuanya." Bu Suryani mengangguk. "Hati-hati." Ia berhenti sejenak di pintu, menoleh. "Ibu juga." Ia pergi, dan warung kembali seperti semula.
Tapi Bu Suryani tahu, sesuatu tidak kembali ke tempatnya. Malam itu, di rumah kontrakannya, Bu Suryani duduk lama tanpa menyalakan televisi. Hujan tinggal sisa rintik, tapi di dalam dadanya masih ada badai kecil yang belum reda. Ia menyadari satu hal yang membuatnya takut. Badai tadi bukan yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya adalah rasa tenang yang muncul saat ia tidak sendirian. Dan rasa itu mulai ia rindukan. Pelabuhan di malam hari tidak sekeras siang. Bau ikan masih ada, tapi tidak setajam tadi. Suara mesin perahu berkurang, berganti debur ombak yang lebih teratur. Lampu-lampu kuning menyala redup, memantul di permukaan air yang gelap. Dan di sela kesibukan yang mulai reda itulah, Bu Suryani untuk pertama kalinya tidak langsung pulang. Ia menutup warung lebih awal malam itu. Badannya lelah, tapi kepalanya justru penuh. Sejak badai siang tadi, ada sesuatu yang terus berputar di pikirannya. Bukan peristiwa besarnya, melainkan sunyi di antaranya. Sunyi saat hujan menggila. Sunyi saat lampu padam. Sunyi saat ada seseorang duduk tak jauh darinya, tanpa menuntut apa-apa. Bu Suryani berjalan pelan menyusuri pelabuhan. Sandalnya menampar genangan air kecil. Angin laut masih dingin, tapi tidak menusuk. Ia melihat bangku kayu panjang di dekat dermaga. Bangku yang biasanya dipakai buruh menunggu giliran atau sekadar melepas lelah. Dan di sana, Ilham sudah duduk. Ia tidak kaget. Entah kenapa, melihat Ilham di sana terasa wajar. Seperti potongan hari yang belum selesai. Ilham duduk menunduk, kedua lengannya bertumpu di lutut. Ia menatap laut, seolah sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Bu Suryani berhenti beberapa langkah dari bangku itu. "Kamu belum pulang?" tanyanya. Ilham menoleh, sedikit terkejut, lalu menggeleng. "Sebentar lagi." Bu Suryani mengangguk. Hening. Ia ragu sejenak, lalu duduk di ujung bangku, menjaga jarak. Tidak ada yang bicara. Angin berembus pelan. Ombak memecah di bawah dermaga. Bu Suryani menyilangkan tangan, lalu membuka lagi. Ia merasa aneh. Seperti gadis muda yang tidak tahu harus bersikap apa. Perasaan itu membuatnya sedikit kesal pada diri sendiri. "Pelabuhan sepi begini jarang," katanya akhirnya. Ilham mengangguk. "Biasanya ramai terus." "Makanya," lanjut Bu Suryani, "kalau sepi malah terasa asing." Ilham tersenyum kecil. "Saya justru suka." "Kenapa?" "Kalau sepi," jawab Ilham, "orang kelihatan lebih jujur." Bu Suryani menoleh. "Jujur soal apa?" "Capeknya," kata Ilham. "Takutnya." Bu Suryani terdiam. Ia menatap laut lagi. Lampu-lampu perahu tampak seperti bintang jatuh yang malas bergerak. "Kamu sering duduk di sini?" tanyanya. "Kalau sudah terlalu ramai," jawab Ilham, "saya ke sini." "Lari?" "Berhenti," koreksi Ilham. Bu Suryani tersenyum kecil. Bedanya tipis. Ilham ikut tersenyum untuk pertama kalinya malam itu. Mereka kembali diam. Tapi diam kali ini tidak terasa kosong. Beberapa menit berlalu, lalu Bu Suryani berkata pelan, "Orang-orang pikir saya kuat." Ilham menoleh, menunggu. "Padahal," lanjut Bu Suryani, "saya cuma nggak punya pilihan lain." Ilham mengangguk pelan. "Kuat seringkali cuma nama lain dari bertahan." Kalimat itu membuat dada Bu Suryani menghangat. "Kamu pintar ngomong," katanya setengah bercanda. Ilham menggeleng. "Saya cuma sering dengar orang cerita." "Siapa?" "Semua orang yang capek," jawab Ilham. "Mereka nggak minta solusi, cuma mau didengar." Bu Suryani menatapnya lama. "Kamu juga begitu?" Ilham terdiam sejenak. "Kadang." "Apa yang paling bikin kamu capek?" tanya Bu Suryani tanpa sadar. Ilham menarik nafas panjang, merasa sendirian di tempat ramai. Jawaban itu terlalu dekat dengan perasaan Bu Suryani sendiri. Ia tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena kena. "Pelabuhan ini ramai," katanya,
Tapi kalau malam, rasanya kosong. Ilham mengangguk. Iya. Hening lagi. Tapi kali ini, Bu Suryani tidak merasa perlu mengisinya. Ia menyadari sesuatu yang sederhana dan menakutkan sekaligus. Ia merasa aman duduk di bangku itu bersama Ilham. Bukan karena Ilham melindunginya, bukan karena ia mengharapkan apa-apa, tapi karena Ilham tidak memintanya menjadi apapun. Ilham, kata Bu Suryani pelan. Iya, Bu. Kamu tahu nggak? Katanya ragu. Di tempat seperti ini, gosip cepat sekali jalan. Ilham menunduk. Saya tahu. Dan perempuan seperti saya, lanjut Bu Suryani, lebih cepat disalahkan. Ilham mengangguk. Saya juga tahu. Kamu nggak takut? Ilham menoleh. Takut apa? Didekatkan dengan saya, jawab Bu Suryani jujur. Ilham terdiam lama. Takut, katanya akhirnya. Tapi saya lebih takut jadi orang yang pura-pura nggak peduli. Kalimat itu jatuh pelan, tapi dalam. Bu Suryani menelan ludah. Kita harus jaga jarak, katanya cepat, seolah ingin menarik rem sebelum terlalu jauh. Ilham mengangguk tanpa membantah. Saya paham. Jawaban itu seharusnya melegakan, tapi justru membuat Bu Suryani merasa kehilangan sesuatu yang belum ia miliki. Lampu dermaga berkedip. Angin bertiup sedikit lebih kencang. Bu Suryani berdiri. Saya pulang. Ilham ikut berdiri. Saya antar sampai gerbang. Tidak usah, jawab Bu Suryani cepat. Ilham berhenti. Baik. Mereka berdiri berhadapan sebentar. Jarak 1 langkah. Tidak ada sentuhan, tidak ada janji. Hanya 2 pasang mata yang sama-sama menyadari sesuatu telah berubah. Bu Suryani berjalan pergi lebih dulu. Langkahnya cepat, seolah takut menoleh. Ilham memandang punggungnya sampai menghilang di balik cahaya lampu. Malam itu, Bu Suryani tidur dengan perasaan yang asing. Bukan bahagia, bukan sedih. Lebih seperti tersadar. Tersadar bahwa hatinya, yang selama ini ia kunci rapat, telah menemukan seseorang yang tidak berusaha membukanya. Namun entah bagaimana, membuatnya terbuka sendiri. Dan itu lebih berbahaya dari badai manapun. Tidak ada yang berubah secara besar. Tidak ada pengakuan, tidak ada janji, tidak ada sentuhan yang melanggar batas. Justru karena itulah segalanya mulai terasa berbahaya. Pagi itu, Bu Suryani bangun dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Tidak ringan, tidak berat. Lebih seperti ada sesuatu yang tertinggal di pelabuhan semalam. Bangku kayu itu, angin laut, obrolan pendek yang terlalu jujur untuk dilupakan. Ia menghela napas panjang, lalu bangkit. Hari ini kerja saja, gumamnya. Jangan mikir yang aneh-aneh. Warung dibuka lebih pagi dari biasanya. Langit masih abu-abu, udara masih dingin. Bu Suryani menanak nasi, menumis bumbu, menyiapkan lauk sederhana. Tangannya bergerak otomatis, tapi pikirannya lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Entah kenapa. Saat ia menuang nasi ke dalam termos besar, ia berhenti sejenak. Termos itu terasa kosong lebih cepat dari biasanya. Ia menatapnya lama, lalu mengambil beras lagi. Ah, katanya pelan pada diri sendiri. Sekalian. Ia menanak nasi sedikit lebih banyak. Bukan untuk siapa-siapa. Hanya berjaga-jaga. Pelabuhan mulai hidup. Nelayan berdatangan. Buruh angkut bersiap. Mandor berteriak memberi aba-aba. Ilham muncul dari arah dermaga. Seperti biasa, tepat waktu, tanpa suara berlebih. Bu Suryani melihatnya. Ilham melihat Bu Suryani. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Tapi ada pengakuan diam-diam. Kita tahu kemarin itu ada. Pagi berjalan seperti biasa. Ilham bekerja. Bu Suryani melayani pembeli. Mereka tidak saling mendekat. Tidak duduk bersama. Tidak berbicara lebih dari perlu. Dan justru itu yang membuat Bu Suryani merasa aman. Menjelang siang, pelabuhan makin ramai. Panas mulai menyengat. Keringat menempel di dahi Bu Suryani. Ia menyendok nasi dengan cepat, melayani pesanan tanpa henti.
Ilham lewat membawa keranjang ikan besar. Langkahnya mantap, tapi wajahnya tampak lelah. Bu Suryani memerhatikan, sekilas saja. Tanpa ia sadari, termos nasi di tangannya sudah terbuka. "Ham," panggilnya pelan. Ilham berhenti, menoleh. "Iya, Bu." "Makan dulu," kata Bu Suryani singkat. "Sebentar saja." Ilham ragu. Ia melirik sekeliling. Beberapa buruh lain masih lalu lalang. "Tidak usah, Bu," katanya. "Nanti saja." Bu Suryani menatapnya tajam. "Kamu mau pingsan di dermaga?" Ilham tersenyum kecil. Pasrah. "Sebentar saja." Ia duduk di bangku dekat warung. Bu Suryani menyodorkan piring berisi nasi hangat dan lauk sederhana. Ilham menerimanya dengan dua tangan. "Terima kasih." Mereka tidak bicara. Ilham makan cepat, seperti orang yang tidak ingin merepotkan. Bu Suryani kembali ke dapur, tapi sesekali melirik. Dan tanpa mereka sadari, beberapa pasang mata memerhatikan. Seorang buruh berbisik pada temannya. Seorang nelayan mengangkat alis. Seorang pedagang lain memperlambat langkah. Tidak ada yang berkata apa-apa. Tapi pelabuhan tidak pernah butuh kata untuk mulai menilai. Ilham selesai makan. Ia berdiri cepat. "Terima kasih, Bu." Bu Suryani mengangguk. "Kerja lagi." Ilham pergi. Bu Suryani menutup termos. Dadanya terasa aneh, antara puas dan cemas. Cuma makan, katanya pada diri sendiri. Semua orang juga makan di sini. Tapi ia tahu, yang berbeda bukan makanannya, melainkan siapa yang memperhatikannya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang hampir sama. Ilham tetap menjaga jarak, Bu Suryani tetap tegas. Tapi ada hal-hal kecil yang tidak bisa disembunyikan. Ilham selalu memastikan Bu Suryani sudah makan. Bu Suryani selalu menyisakan satu porsi lebih. Ilham selalu mengembalikan piring paling akhir. Tidak ada yang istimewa. Sampai dunia mulai menganggapnya istimewa. Suatu sore, saat Bu Suryani sedang menyapu warung, seorang pedagang ikan perempuan mendekat. "Bu Kian," katanya dengan senyum tipis yang sulit ditebak. "Sekarang warungnya tambah laris ya?" "Alhamdulillah," jawab Bu Suryani singkat. Pedagang itu melirik ke arah dermaga. Buruh barunya rajin, sering makan di sini. Bu Suryani berhenti menyapu. Buruh makan di warung itu biasa. Pedagang itu tertawa kecil. Iya, cuma bilang." Tapi nada suaranya tidak hanya bilang. Malam itu, Bu Suryani pulang dengan perasaan tidak nyaman. Ia tahu tanda-tanda ini. Ia pernah melihatnya dulu, saat perempuan lain di pelabuhan mulai jadi bahan omongan. Dan ia tidak mau jadi itu. Keesokan harinya, ia sengaja bersikap lebih dingin. Saat Ilham lewat, Bu Suryani tidak menoleh. Saat Ilham makan, Bu Suryani tidak menyapa. Saat Ilham ingin membantu, Bu Suryani menolak. Ilham merasakan perubahan itu. Ia tidak bertanya, tidak protes. Ia hanya menjaga jarak lebih jauh. Dan jarak itu, anehnya, justru membuat Bu Suryani merasa kehilangan. Sore hari, Ilham duduk di bangku pelabuhan, sendirian. Bu Suryani melihatnya dari kejauhan. Ia ingin menegur, tapi menahan diri. "Aku yang mulai," katanya dalam hati. "Aku juga yang harus berhenti." Malam turun. Pelabuhan sepi. Bu Suryani membereskan warung. Saat ia mengangkat galon air, pundaknya terasa nyeri. Ia meringis pelan. Tiba-tiba galon itu terasa lebih ringan. Ilham sudah memegangnya dari sisi lain. "Aku bilang jangan," kata Bu Suryani. Refleks. Ilham berhenti, tapi tidak melepaskan. "Ibu kesakitan. Aku bisa sendiri." Ilham menatapnya. "Ibu boleh kuat, tapi ibu nggak harus sendirian." Kalimat itu membuat Bu Suryani terdiam. Beberapa detik yang terasa panjang berlalu. Lalu Bu Suryani melepaskan galon itu. Ilham mengangkatnya ke dalam.
Tidak ada kata terima kasih. Tidak ada teguran. Hanya kesepakatan diam-diam bahwa mereka tidak sedang melakukan apa-apa yang salah. Meski dunia mungkin berkata lain. Namun dunia selalu lebih cepat menilai daripada memahami. Malam itu Bu Suryani duduk lama di rumah kontrakannya. Televisi menyala, tapi tidak ditonton. Tangannya memegang ponsel. Tidak ada pesan. Ia tahu, jika ini terus dibiarkan, sesuatu akan pecah. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Bu Suryani merasa takut. Bukan pada gosip, bukan pada pelabuhan, tapi pada kenyataan bahwa ia mulai peduli terlalu dalam. Ia memejamkan mata. Jika ini dibiarkan, akan ada harga yang harus dibayar. Dan bab berikutnya akan membuktikan. Perhatian kecil di tempat keras bisa berubah jadi api besar. Gosip tidak pernah datang dengan suara keras. Ia datang pelan, menyelinap di sela tawa, menyamar sebagai candaan. Lalu tumbuh menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi dikendalikan. Bu Suryani menyadarinya bukan dari satu kejadian besar, melainkan dari perubahan kecil yang terasa janggal. Tatapan yang terlalu lama, sapaan yang tiba-tiba berhenti, bisikan yang mendadak senyap ketika ia lewat. Pelabuhan tetap ramai, warung tetap laris, tapi suasananya berbeda. Pagi itu Bu Suryani membuka warung seperti biasa. Ia bersikap tegas, dingin, dan seperlunya. Ia sengaja menjaga jarak. Tidak menyisakan porsi lebih, tidak memanggil Ilham, tidak menoleh ke arah dermaga lebih dari perlu. Ia pikir dengan begitu, semuanya akan reda. Ternyata tidak. "Bukian," sapa seorang buruh sambil tersenyum canggung. "Hari ini masaknya enak banget." "Masakan saya memang selalu enak," jawab Bu Suryani singkat. Buruh itu tertawa kecil, lalu menunduk. Iya. Nada itu bukan pujian, lebih seperti pengamatan. Bu Suryani menghela napas pelan. Ilham bekerja seperti biasa, tapi ia juga merasakan perubahan. Beberapa buruh yang dulu akrab kini menjaga jarak. Mandor memandangnya lebih lama. Bahkan ada yang menepuk bahunya sambil berbisik. Hati-hati, hati-hati. Satu kata itu terus terngiang di kepalanya. Menjelang siang, Ilham dipanggil ke pos kecil dekat kantor pengelola pelabuhan. Mandor duduk di sana, ditemani satu staf. "Kamu buruh baru ya?" tanya staf itu, padahal ia jelas tahu jawabannya. "Iya Pak," jawab Ilham tenang. "Kerja bagus," lanjut Mandor. "Tapi di sini ada aturan tak tertulis." Ilham menunggu. "Jaga sikap," kata staf itu akhirnya, "terutama sama pedagang." Ilham mengangguk. "Saya selalu jaga sikap." Mandor menatapnya tajam. "Jangan sampai orang lain salah paham." Ilham mengerti maksudnya. "Saya cuma kerja," katanya pelan. Staf itu tersenyum tipis. "Kami juga cuma mengingatkan." Ilham keluar dari pos itu dengan perasaan campur aduk. Tidak marah, tidak kaget. Hanya sadar bahwa sesuatu telah berubah. Sore itu, Bu Suryani dipanggil ke koperasi pedagang. Ruangannya sempit, berbau kertas lama dan kopi dingin. 2 orang duduk menunggunya. Pengurus lama yang sudah bertahun-tahun mengenalnya. "Duduk Yan," kata salah satu dari mereka. Bu Suryani duduk. Wajahnya datar. "Kami dengar," kata yang lain pelan. "Akhir-akhir ini warungmu sering jadi bahan omongan." Bu Suryani menatap lurus. "Omongan apa?" Pengurus itu berdahem. "Soal kamu dan buruh angkut itu." Bu Suryani menghela napas. "Saya berdagang, dia bekerja, tidak lebih." "Kami tahu," jawab mereka. "Tapi orang pelabuhan suka menambah cerita." Bu Suryani tersenyum pahit. "Sejak kapan hidup saya diatur oleh cerita orang?" Pengurus itu saling pandang. "Kami cuma mengingatkan. Kamu janda. Orang lebih cepat menilai." Kalimat itu menusuk. "Kalau ada masalah," lanjutnya, "yang repot bukan cuma kamu. Koperasi juga bisa kena." Bu Suryani berdiri. "Saya tidak melanggar apapun." "Belum," jawab pengurus itu jujur. "Tapi api kecil kalau dibiarkan bisa membakar semuanya."
Bu Suryani keluar dari ruangan itu dengan langkah berat. Api kecil. Ia tahu maksudnya. Malam itu, Bu Suryani tidak langsung pulang. Ia duduk di bangku pelabuhan sendirian. Angin laut berembus kencang. Lampu-lampu dermaga berkelip. Ilham melihatnya dari kejauhan. Ia ragu, lalu mendekat. "Bu," sapanya pelan. Bu Suryani menoleh. Wajahnya lelah. "Kamu dipanggil pengelola?" tanyanya langsung. Ilham mengangguk. "Iya." "Mereka bilang apa?" "Suruh jaga jarak," jawab Ilham jujur. Bu Suryani tertawa kecil, pahit. "Saya juga." Sunyi turun di antara mereka. "Ini sudah mulai serius," kata Bu Suryani pelan. Ilham menatap laut. "Saya tahu." "Kamu harus menjauh," lanjut Bu Suryani. "Ini bisa merusak hidupmu." Ilham menoleh. "Bagaimana dengan hidup ibu?" Bu Suryani terdiam. "Itu hidup saya," katanya akhirnya. "Saya sudah biasa." Ilham menggereng pelan. "Ibu tidak seharusnya selalu menanggung sendiri." Bu Suryani berdiri tiba-tiba. "Ilham, ini bukan soal perasaan." Ilham ikut berdiri. "Saya tidak pernah bilang ini soal perasaan." Kalimat itu menggantung di udara. "Justru itu yang bikin orang curiga," jawab Bu Suryani. Hening. Beberapa detik berlalu. "Aku akan pindah jam kerja," kata Ilham akhirnya, "biar nggak sering ketemu." Bu Suryani menatapnya tajam. "Kamu tidak perlu mengorbankan diri." Ilham tersenyum kecil. "Saya hanya menghindari masalah." Bu Suryani ingin mengatakan sesuatu. Banyak hal. Tapi semua kata terasa salah. "Kita harus berhenti di sini," katanya pelan. Ilham mengangguk. "Saya mengerti." Malam itu mereka pulang dengan langkah berbeda. Bu Suryani berjalan cepat, seolah dikejar pikirannya sendiri. Ilham berjalan lebih pelan, seolah ingin mengingat setiap sudut pelabuhan. Dan gosip tidak berhenti. Hari-hari berikutnya, tekanan makin terasa. Ada yang terang-terangan bertanya, ada yang sengaja memancing reaksi, ada yang hanya menatap, tapi tatapannya penuh tuduhan. Bu Suryani mulai sulit bernapas di tempat yang selama ini ia anggap rumah. Ia sadar satu hal pahit. Ia tidak sedang dihukum karena berbuat salah, tapi karena berani terlihat dekat dengan seseorang yang tidak seharusnya. Dan di pelabuhan, itu cukup untuk membakar segalanya. Malam itu, Bu Suryani duduk sendirian di rumah kontrakannya. Lampu redup, suara ombak terdengar jauh. Ia memejamkan mata. Api kecil itu sudah menyala. Dan jika ia tidak segera memilih, api itu akan menentukan pilihannya. Masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Biasanya saat kita mulai merasa punya sesuatu yang patut dipertahankan. Bu Suryani merasakannya sejak pagi itu. Udara pelabuhan terasa lebih berat dari biasanya. Langit cerah, laut tenang, tapi dadanya sesak. Sejak gosip mulai merebak, ia seperti berjalan di atas tanah rapuh. Setiap langkah harus hati-hati. Setiap gerak bisa disalahartikan. Ia membuka warung dengan wajah dingin, lebih dingin dari biasanya. Ilham tidak terlihat di sekitar warung. Ia memang sengaja menghindar, mengambil jam kerja yang lebih jauh dari jalur warung. Bu Suryani tahu itu, dan justru itulah yang membuat hatinya terasa makin kosong. Menjelang siang, ponsel Bu Suryani bergetar. Nama yang muncul di layar membuat napasnya tertahan. Pak Darto, mantan suaminya. 7 tahun. 7 tahun ia tidak melihat nama itu muncul di ponselnya. Bu Suryani menatap layar lama, tangannya gemetar. Ia hampir menolak panggilan itu, tapi naluri sebagai ibu menghentikannya. Pak Darto tidak pernah menghubunginya tanpa alasan. Ia mengangkat telepon. "Halo," katanya singkat. Di seberang sana, suara laki-laki itu terdengar berat, dingin, dan terlalu tenang. "Kamu sibuk, Yan?" Bu Suryani menelan ludah. "Ada apa?" "Kita perlu bicara." "Tidak ada yang perlu dibicarakan," jawab Bu Suryani cepat. "Tentang kamu," lanjut Pak Darto.
dan tentang anak-anak. Kalimat itu membuat jantung Bu Suryani berdegup keras. Anak-anak baik-baik saja, katanya menahan diri. Mereka bukan urusanmu lagi. Pak Darto terkekeh kecil. Kamu yakin? Bu Suryani menggenggam ponsel erat. Maksudmu apa? Aku dengar kabar, kata Pak Darto santai. Kamu dekat dengan buruh angkut di pelabuhan. Darah Bu Suryani seperti berhenti mengalir. Itu tidak benar, katanya tegas. Benar atau tidak? Jawab Pak Darto. Anak-anakmu dengar, lingkungan dengar. Kamu tahu bagaimana orang bicara soal janda. Bu Suryani memejamkan mata. Kamu mau apa? Tanyanya akhirnya. Hati-hati jaga sikap, jawab Pak Darto. Aku tidak mau nama keluargaku ikut tercoreng. Bu Suryani tertawa kecil, pahit. Nama keluargamu? Kamu yang pergi duluan. Suara di seberang sana berubah keras. Jangan bawa-bawa masa lalu. Ini soal anak-anak. Ancaman itu jelas. Telepon ditutup sepihak. Bu Suryani berdiri terpaku di balik warung. Suara pelabuhan mendadak jauh. Kepalanya berdengung. Anak-anak. Satu kata itu selalu berhasil melumpuhkannya. Sore itu Ilham mendengar kabar dari sesama buruh. Ada laki-laki asing datang ke pelabuhan. Bertanya-tanya soal Bu Suryani. Beberapa orang bilang itu mantan suaminya. Ilham merasakan sesuatu mengeras di dadanya. Ia mendekati warung saat Bu Suryani sedang membereskan piring. Wajah perempuan itu pucat, tapi sikapnya tetap tegar. Bu, kata Ilham pelan. Ibu kenal laki-laki yang datang tadi? Bu Suryani berhenti sejenak, lalu mengangguk. Mantan suami saya. Ilham terdiam. Dia mengancam? Tanya Ilham hati-hati. Bu Suryani tersenyum tipis. Dia mengingatkan. Dengan caranya. Ilham mengepalkan tangan. Ini sudah keterlaluan. Tidak, potong Bu Suryani cepat. Ini konsekuensi. Ilham menatapnya tak percaya. Ibu tidak salah apa-apa. Bu Suryani menoleh tajam. Di mata dunia, mungkin iya. Sunyi turun di antara mereka. Kamu harus menjauh lebih jauh, lanjut Bu Suryani. Bukan cuma dari warung, dari saya. Ilham menggeleng. Kenapa selalu ibu yang mengalah? Karena saya ibu. Jawab Bu Suryani lirih tapi tegas. Dan kamu masih punya hidup panjang. Ilham menelan ludah. Kalau saya tidak mau pergi? Bu Suryani memejamkan mata. Kalau kamu tetap di sini, yang hancur bukan cuma saya. Ilham tidak menjawab. Ia tahu, ini bukan perdebatan yang bisa dimenangkan dengan perasaan. Malam itu, Bu Suryani menelepon anak sulungnya. Suaranya dijaga tetap normal. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Baik Bu, jawab anaknya. Cuma, teman-teman ada yang nanya aneh-aneh. Pertanyaan itu cukup. Setelah telepon ditutup, Bu Suryani menangis untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tangisnya bertahan, tanpa suara. Bahunya bergetar, tapi tidak ada yang melihat. Ia menangis bukan karena cinta. Ia menangis karena rasa bersalah yang belum tentu nyata, tapi terasa sangat berat. Keesokan harinya, Bu Suryani mengambil keputusan kecil tapi tegas. Ia menempel pengumuman di warung. Warung tutup lebih awal. Mohon maaf. Ilham melihatnya. Ia paham arti pengumuman itu. Sore itu, Bu Suryani dipanggil lagi, kali ini oleh pengelola pelabuhan. Nada bicara mereka halus, tapi pesannya jelas. Nama baik adalah segalanya. Kalau situasi tidak reda, kata salah satu dari mereka, kami harus ambil langkah. Bu Suryani mengangguk. Saya mengerti. Langkah itu bukan lagi kecil. Saat matahari tenggelam, Bu Suryani duduk sendirian di bangku pelabuhan. Ilham berdiri beberapa langkah darinya. Kita sampai di sini, kata Bu Suryani pelan. Ilham menatapnya lama. Ibu yakin ini yang terbaik? Bu Suryani mengangguk, meski matanya berkaca-kaca. Untuk semua orang. Ilham ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata terasa sia-sia. Mereka sama-sama tahu. Masa lalu telah kembali, dan tidak datang sendirian. Ia datang membawa tuntutan, membawa ancaman, dan membawa satu pilihan yang kejam. Bu Suryani berdiri. Jaga dirimu.
katanya. Ilham mengangguk. Ibu juga. Dan malam itu, jarak di antara mereka tidak lagi sekadar jarak fisik. Ia menjadi keputusan. Bab berikutnya akan membuktikan. Ketika nama baik dipertaruhkan, cinta tidak lagi punya suara. Ultimatum tidak pernah datang dengan suara keras. Ia datang rapi, sopan, dan penuh alasan. Cara paling halus untuk mematahkan seseorang tanpa perlu menyentuhnya. Pagi itu Bu Suryani membuka warung dengan langkah yang terasa lebih berat. Udara pelabuhan lembab, bau asin laut bercampur amis ikan, menyusup ke napas. Orang-orang berlalu lalang seperti biasa, terlalu biasa. Seolah hari ini bukan hari yang akan mengubah banyak hal. Ia menyusun piring dengan rapi, menyalakan kompor, mengaduk sayur. Semua tampak normal. Tapi di dalam dadanya ada firasat yang tidak mau pergi. Belum lama warung buka, seorang petugas keamanan mendekat. Bu Suryani, katanya sopan. Pengelola minta ibu ke kantor, sekarang. Bu Suryani mengangguk, tidak terkejut. Ia sudah menunggu panggilan itu sejak gosip mulai membesar. Jaga warung sebentar, katanya pada pegawainya. Langkahnya menuju kantor pengelola terasa panjang. Setiap langkah membawa ingatan tentang tahun-tahun yang ia habiskan di pelabuhan ini. Dari warung kecil berlantai tanah, dari panci satu, dari hari-hari tanpa pembeli. Semua ia bangun perlahan dengan tangan sendiri. Di dalam kantor, 2 orang sudah menunggu. Seorang pengelola dan seorang staf senior. Wajah mereka tenang, bahkan ramah. "Silahkan duduk, Bu Suryani," kata pengelola. Bu Suryani duduk, pungkungnya tegak. Tangannya terlipat di pangkuan. "Kami ingin bicara terbuka," lanjut pengelola. "Soal situasi terakhir." "Silahkan," jawab Bu Suryani. "Pelabuhan ini ruang publik," kata staf senior. "Kami harus menjaga suasana tetap kondusif." Bu Suryani mengangguk. "Saya paham." "Ada keluhan," lanjut pengelola, "dan juga keresahan." "Keresahan siapa?" tanya Bu Suryani pelan. "Banyak pihak," jawabnya diplomatis. "Pedagang, buruh, bahkan pihak luar." Bu Suryani tersenyum tipis. Keresahan sering lahir dari cerita yang dibesar-besarkan. Pengelola menghela napas. "Kami tidak menuduh, tapi kami perlu bertindak." "Bertindak bagaimana?" tanya Bu Suryani. Staf senior membuka map. "Kami minta jarak yang jelas. Tidak ada lagi interaksi yang bisa disalahartikan." Bu Suryani menatap map itu, lalu menatap mereka. "Sejak kapan makan siang dan membantu angkat barang jadi pelanggaran?" "Bukan pelanggaran," jawab pengelola. "Persepsi." Bu Suryani menangguk pelan. "Persepsi lebih kuat dari kebenaran." Pengelola saling pandang dengan stafnya, lalu berkata, "Ada 2 opsi. Ilham dipindahkan ke area belakang, atau ke lokasi lain. Atau, izin warung ibu akan kami tinjau ulang." Kalimat itu jatuh seperti palu. Bu Suryani menarik napas dalam-dalam. "Itu ancaman?" "Ini solusi," jawab pengelola. "Untuk semua pihak." "Semua pihak." Bu Suryani hampir tertawa. "Semua pihak kecuali kami." "Kami tahu ini berat," lanjut staf senior. "Tapi situasi sudah terlalu ramai." Bu Suryani berdiri perlahan. "Saya tidak melakukan apapun yang salah." "Kami setuju," kata pengelola. "Tapi kami harus menjaga nama pelabuhan." Bu Suryani menatap mereka satu persatu. "Kalau begitu, saya mengerti." Ia melangkah keluar tanpa menunggu kata penutup. Di luar kantor, pelabuhan terasa lebih bising dari biasanya. Tapi telinganya berdengung. Kata izin ditinjau ulang berputar-putar di kepalanya. Ia kembali ke warung dengan wajah yang sama seperti biasa. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi, kecuali Ilham. Ilham melihat perubahan itu dari kejauhan. Cara Bu Suryani melangkah, cara ia meletakkan piring, cara napasnya ditahan. "Bu," kata Ilham pelan ketika warung agak sepi. "Ibu dipanggil lagi." Bu Suryani mengangguk. "Iya, karena saya?" tanya Ilham. Bu Suryani menyusun sendok lebih lama dari perlu, lalu berkata, "Karena orang-orang."
Ilham menelan ludah. Mereka bilang apa? Bu Suryani menatapnya. Kamu dipindahkan. Ilham membeku. Kapan? Minggu depan. Jawab Bu Suryani. Atau warung saya dipersulit. Hening jatuh. Saya mengerti, kata Ilham akhirnya. Jawaban itu menusuk lebih dalam daripada protes. Aku tidak ingin ini, lanjut Bu Suryani. Ilham tersenyum kecil. Saya tahu. Sore itu kabar pemindahan menyebar cepat. Beberapa orang berbisik puas. Beberapa pura-pura prihatin. Ada yang berkata, memang seharusnya begitu. Seharusnya. Ilham menjalani sisa harinya dengan tenang. Ia bekerja lebih rapi, lebih cepat, seolah ingin meninggalkan kesan terakhir yang baik. Bu Suryani memperhatikannya dari balik warung, merasa setiap gerakan seperti hitungan mundur. Malam turun, pelabuhan mulai sepi. Bu Suryani menutup warung lebih awal. Ia berjalan ke bangku pelabuhan, bangku yang dulu menjadi tempat obrolan pelan mereka. Ilham sudah duduk di sana. Kamu duduk? Tanya Bu Suryani. Ilham mengangguk. Sebentar. Mereka duduk berjauhan. Aku minta maaf, kata Bu Suryani. Untuk apa? Tanya Ilham. Untuk keadaan ini. Ilham tersenyum tipis. Keadaan tidak pernah minta izin. Kamu akan baik-baik saja? Tanya Bu Suryani. Iya, jawab Ilham. Saya sudah biasa mulai dari nol. Bu Suryani menunduk. Saya tidak. Ilham menatapnya. Ibu punya warung, punya anak, dan punya nama yang harus dijaga. Lanjut Bu Suryani lirih. Ilham mengangguk. Itu yang paling berat. Beberapa detik berlalu. Besok, kata Ilham pelan, saya tidak akan duduk di sini lagi. Kenapa? Tanya Bu Suryani. Supaya tidak ada alasan, jawab Ilham. Bu Suryani menutup mata, dadanya sesak. Terima kasih, lanjut Ilham, untuk semua yang tidak pernah diucapkan. Kalimat itu memecah sesuatu di dalam diri Bu Suryani. Ia berdiri, jaga diri. Ilham ikut berdiri, ibu juga. Tidak ada pelukan, tidak ada janji. Hanya dua orang yang sama-sama tahu, nama baik telah memilih korban, dan cinta yang belum sempat bernama harus mengalah. Malam itu, Bu Suryani pulang dengan langkah pelan. Di rumah, ia duduk lama di kursi kayu, menatap dinding kosong. Ia berhasil menjaga warungnya. Ia berhasil menjaga anak-anaknya. Ia berhasil menjaga nama baiknya. Tapi ia juga tahu, ia baru saja kehilangan sesuatu yang tidak akan kembali dengan cara yang sama. Dan bab berikutnya akan menjadi bab tentang perpisahan yang tidak pernah benar-benar menyembuhkan. Perpisahan tidak selalu datang dengan kata selamat tinggal. Kadang ia hadir sebagai keputusan diam-diam yang disepakati tanpa pernah benar-benar dibicarakan. Pagi itu pelabuhan tampak seperti biasa. Kapal datang dan pergi. Buruh mengangkat muatan. Nelayan berteriak memberi aba-aba. Dunia berjalan seolah tidak ada yang berubah. Padahal bagi Bu Suryani, hari itu terasa berbeda sejak ia membuka mata. Ia bangun lebih cepat dari alarm, duduk lama di tepi ranjang, menatap dinding rumah kontrakan yang mulai pudar warnanya. Ada rasa kosong yang tidak bisa dijelaskan, seperti seseorang yang sudah tahu akan kehilangan sesuatu, tapi belum siap menerimanya. Ia berdiri, mencuci muka, lalu mengenakan pakaian kerja seperti biasa. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang ingin ia ubah. Warung dibuka, kompor dinyalakan, nasi ditanak. Bu Suryani bergerak rapi, teratur, tanpa celah, seolah ia sedang membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia masih bisa berdiri, meski hatinya pelan-pelan ditarik ke belakang. Ilham tidak terlihat di sekitar warung. Bu Suryani tahu alasannya. Hari itu adalah hari terakhir Ilham bekerja di area pelabuhan ini. Mulai besok ia akan dipindahkan ke lokasi lain, jauh dari dermaga, jauh dari warung, jauh dari semua kebiasaan kecil yang pernah memberi arti. Bu Suryani tidak mencarinya. Ilham juga tidak mendekat. Mereka sama-sama tahu, menunda hanya akan membuat perpisahan lebih menyakitkan. Menjelang siang, seorang nelayar lama mendekati warung. Bu Yan, katanya pelan. Itu buruh angkut pindah ya? Bu Suryani mengangguk. Iya. Sayang juga. Lanjutnya, anaknya rajin. Bu Suryani tersenyum tipis. Orang rajin sering tidak lama. Nelayan itu mengangguk, lalu pergi tanpa bertanya lagi. Sore datang lebih cepat dari biasanya.
Angin laut bertiup pelan. Langit tidak mendung, tapi tidak juga cerah. Warna-warnanya datar, seperti perasaan Bu Suryani hari itu. Ia menutup warung lebih awal. Langkahnya melambat saat melewati bangku kayu dekat dermaga. Bangku itu kosong. Bu Suryani berhenti, menatapnya lama, lalu duduk perlahan. Bangku itu dingin. Kenangan datang tanpa izin. Obrolan singkat, tawa kecil yang ditahan. Kalimat sederhana yang dulu terasa aman. Ibu tidak harus selalu kuat. Kalimat itu kembali terngiang. Bu Suryani menarik nafas dalam-dalam. Dan saat itulah, langkah kaki terdengar dari belakang. Ia tidak menoleh, tapi ia tahu. Ilham berhenti beberapa langkah darinya. "Bu," sapanya pelan. Bu Suryani membuka mata, menarik nafas, lalu menoleh. Ilham berdiri dengan tas kecil di punggung. Seragam kerjanya masih sama, tapi wajahnya terlihat lebih tegas, seperti orang yang sudah menyiapkan diri untuk pergi jauh. "Kamu belum berangkat?" tanya Bu Suryani. "Ini terakhir," jawab Ilham. Hening. Pelabuhan terasa menjauh dari mereka. Suara mesin, teriakan nelayan. Semuanya seperti berada di dunia lain. "Kamu kemana?" tanya Bu Suryani akhirnya. "Ke lokasi baru," jawab Ilham. "Di luar kota." Bu Suryani mengangguk. "Jauh?" "Lumayan." Ia ingin bertanya banyak hal, tapi semua pertanyaan itu terasa tidak penting dibanding satu hal yang tidak berani ia ucapkan. "Terima kasih," kata Ilham tiba-tiba. Bu Suryani menatapnya. "Untuk apa?" "Untuk memperlakukan saya seperti manusia," jawab Ilham jujur, "bukan cuma buruh." Dada Bu Suryani terasa hangat dan nyeri bersamaan. "Saya tidak melakukan apa-apa," katanya lirih. "Itu yang paling berarti," jawab Ilham. Mereka berdiri berhadapan. Jarak 1 langkah. Terlalu dekat untuk orang yang akan berpisah, tapi terlalu jauh untuk orang yang ingin bertahan. "Bu Suryani," kata Ilham pelan, "kalau suatu hari ibu lupa, tidak apa-apa." Bu Suryani menggeleng cepat. "Tidak akan." Ilham tersenyum kecil. "Kalau begitu, biar saya saja yang ingat." Kalimat itu membuat tenggorokan Bu Suryani tercekat. "Jaga diri," katanya akhirnya. Ilham mengangguk. "Ibu juga." Ia melangkah mundur 1 langkah, lalu 2, lalu berbalik. Bu Suryani tidak memanggilnya, karena ia tahu, jika ia memanggil, ia akan meminta lebih dari yang boleh ia miliki. Ilham berjalan pergi, menyatu dengan keramaian pelabuhan. Tidak menoleh, tidak ragu. Bu Suryani duduk kembali di bangku itu. Lama, langit mulai gelap. Lampu-lampu dermaga menyala satu persatu. Malam datang tanpa hujan. Di rumah kontrakannya malam itu, Bu Suryani menaruh tas di meja. Ia duduk di kursi kayu, menatap dinding kosong. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada telepon. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasakan kehilangan yang tidak bisa dibagikan kepada siapapun. Ia tidak kehilangan suami, tidak kehilangan anak, tidak kehilangan pekerjaan. Ia kehilangan kemungkinan. Dan kehilangan seperti itu tidak pernah diakui orang lain. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Pelabuhan tetap ramai, warung tetap laris. Orang-orang berhenti membicarakan Ilham, seolah ia tidak pernah ada. Tapi Bu Suryani tahu, keheningan setelah perpisahan lebih bising daripada gosip. Ia berhenti duduk di bangku pelabuhan. Ia berhenti menoleh ke dermaga. Ia kembali menjadi Bu Suryani yang semua orang kenal. Tegas, mandiri, tidak mudah dibaca. Namun di dalam dirinya, ada satu ruang kecil yang kini selalu kosong. Dan ruang itu tidak pernah ia izinkan terisi oleh siapapun lagi. Karena ia tahu, perpisahan tanpa teriakan adalah perpisahan yang paling lama sembuhnya. Waktu tidak pernah benar-benar menyembuhkan. Ia hanya mengajarkan cara berjalan sambil membawa luka, tanpa terus menoleh ke belakang. 3 bulan berlalu sejak hari Ilham pergi. Pelabuhan kembali pada ritmenya.
Kapal datang dan pergi, buruh berganti wajah. Gosip lama menguap, digantikan cerita baru yang lebih segar untuk dibicarakan. Dunia memang selalu punya cara untuk melanjutkan hidup, meski seseorang tertinggal di belakang. Bu Suryani juga melanjutkan hidupnya. Warungnya tetap buka setiap subuh. Panci-panci tetap mendidih, nasi tetap hangat. Tangannya tetap cekatan, suaranya tetap tegas. Dari luar tidak ada yang berubah. Bahkan orang-orang mulai berkata, "Buyan sekarang kelihatan lebih kuat." Bu Suryani hanya tersenyum kecil mendengarnya. Ia tidak menjelaskan bahwa yang mereka lihat bukan kekuatan, melainkan kebiasaan bertahan. Ia berhenti menyiapkan porsi lebih, berhenti duduk di bangku pelabuhan, berhenti menoleh ke arah dermaga saat jam istirahat. Bukan karena lupa, tapi karena ia belajar tidak berharap. Anak-anaknya sesekali menelepon. Nada suara mereka ringan, tidak lagi ragu. Tidak ada pertanyaan aneh, tidak ada kekhawatiran yang diselipkan diam-diam. Bu Suryani bersyukur, karena pada akhirnya, itulah alasan utama ia memilih jalan yang paling menyakitkan. Di tempat lain, Ilham memulai hidup yang baru. Lokasi kerjanya lebih jauh dari laut. Tidak ada bau amis, tidak ada suara ombak. Tapi ada rutinitas yang sama kerasnya. Ia bekerja, pulang, lalu belajar malam hari. Ia mendaftarkan diri pada kelas kejar paket yang dulu ia tunda. Ia tidak sering kembali ke pelabuhan lama, bukan karena takut, bukan karena marah, melainkan karena ia tahu beberapa tempat terlalu penuh kenangan untuk didatangi tanpa membuka luka lama. Suatu sore, pelabuhan mengadakan acara kecil, pembagian sembako dan doa bersama menjelang musim angin barat. Nama Bu Suryani tercantum sebagai donatur. Warungnya tutup lebih awal hari itu. Ia datang dengan pakaian sederhana, rambut disanggul rapi, wajahnya tenang, bukan dingin, bukan keras, melainkan matang. Seperti perempuan yang telah berdamai dengan pilihannya, meski tidak sepenuhnya bahagia. Dan tanpa rencana, Ilham datang. Bukan sebagai buruh, bukan sebagai bagian dari pelabuhan. Ia datang sebagai tamu, mengenakan kemeja sederhana, membawa kantong kecil berisi sumbangan. Tatapan mereka bertemu dari kejauhan. Tidak ada kaget, tidak ada senyum berlebihan. Hanya 1 detik pengakuan yang jujur. Ya, kita pernah saling berarti. Ilham mendekat pelan. Bu Suryani, sapanya sopan. Ilham, jawab Bu Suryani. Kabar ibu? Baik, katanya. Kamu? Baik juga. Mereka berdiri berhadapan, jaraknya wajar, nada suaranya ringan, tidak ada beban yang perlu dijelaskan. Terima kasih, kata Ilham tiba-tiba. Bu Suryani mengernyit kecil. Untuk apa? Untuk waktu itu, jawab Ilham. Saya belajar bahwa dihargai tidak selalu berarti dimiliki. Bu Suryani tersenyum tipis. Saya juga belajar bahwa melepaskan bukan berarti kalah. Hening singkat, hening yang tidak canggung, melainkan selesai. Jaga diri, kata Bu Suryani. Ilham mengangguk. Ibu juga. Ilham melangkah pergi, menyatu dengan keramaian. Tidak menoleh, tidak perlu. Sore itu setelah acara selesai, Bu Suryani duduk di bangku pelabuhan untuk terakhir kalinya. Angin laut berembus pelan. Langit jingga meredup. Ombak memecah dengan suara yang teratur. Ia menatap laut lama. Dan di sanalah ia memahami sesuatu yang dulu ia takuti. Cinta orang biasa tidak selalu datang untuk dimiliki. Kadang ia datang untuk mengingatkan bahwa kita masih hidup, masih bisa merasa, dan masih layak dihargai. Bu Suryani berdiri, menepuk bangku kayu itu pelan, seperti mengucapkan terima kasih pada kenangan yang pernah ada. Lalu melangkah pergi. Dengan hati yang tidak lagi berharap, namun juga tidak kosong. Karena ia tahu, ia tidak kehilangan segalanya.
Ia hanya melepaskan satu kemungkinan dan menemukan dirinya sendiri.